Belajar matematika asik dan menyenangkan bersama Primatika. Adik-adik, di video kali ini kita akan belajar tentang limit trigonometri. Bagi kalian yang di kelas 12 SMA, ini adalah materi matematika peminatan. Kita akan mulai video kali ini dengan metode cara menyelesaikan limit trigonometri. Ada 3 metode adik-adik. Yang pertama adalah metode substitusi langsung, yang kedua metode penyederhanaan, dan yang ketiga metode rumus limit trigonometri. Ya, saya mulai dari yang pertama, metode substitusi langsung. Contohnya seperti ini adik-adik. Jadi untuk mengerjakan limit, baik itu aljabar maupun trigonometri, tetap langkah pertama kalian substitusikan nilai pendekatannya, gitu ya. Jika nilai pendekatannya disubstitusikan ternyata hasilnya bentuk tak tentu, baru kalian bisa melakukan proses selanjutnya atau metode selanjutnya, ya. Seperti soal ini misalkan, ini tidak perlu kita lakukan proses selanjutnya karena hanya cukup kita substitusikan saja, ya. Theta itu kita gantikan dengan pi. Ingat, pi adalah 180 derajat, ya kan? Berarti ini sama dengan apa adik-adik? Cos pi sin pi sama dengan berapa? Sin pi sin 180, berarti sama saja dengan 0, ya. Maka sama aja kita mencari cos pi, kan begitu. Cos 180 berapa? Min 1. Selesai, gitu ya. Jadi tidak perlu kita lakukan yang rumit-rumit. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Nah, ini misalkan limit sin X ditambah cos X dibagi cos X, X nya mendekati 0. Jangan buru-buru, ini kalian gunakan rumus limit trigonometri ya. Ini cukup kita substitusikan saja sudah selesai adik-adik. Sin 0 ditambah cos 0 dibagi cos 0. Berapa ini jadinya? Sin 0 berarti 0. Tapi kalau cos 0 kan nilainya 1. Iya kan? Berarti ini per 1. Maka jadinya 1 per 1 berapa? 1. Selesai. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan contoh berikutnya. 1 dikurangi sin kuadrat X dibagi cos X kurangi sin X. X nya mendekati pi per 4, ya, 45 derajat. Ini juga coba disubstitusikan langsung, ya. 1 dikurangi sin kuadrat X. Berarti kalau kita substitusikan langsung gimana jadinya nih? 1 dikurangi sin kuadrat, kalau kalian bingung dengan bentuk pi, rubah aja ke dalam derajat ya. 45 derajat dibagi cos 45 dikurangi sin 45 derajat. Nah, jadi berapa nih? Berarti 1 dikurangi sin 45 itu kan setengah akar 2. Berarti dikuadratkan jadinya, karena sin kuadrat ya. Dibagi, nah ini gimana? Setengah akar 2 dikurangi setengah akar 2. Loh kak, kan jadi 0. Nggak apa-apa, kan boleh ya kalau bawahnya 0 ya. Ya nggak boleh kalau atas 0 bawah 0, ya kan? Jadinya berapa ini? Jadinya 1 dikurangi berapa? Setengah dikuadratkan itu 1/4, akar 2 dikuadratkan itu 2. 2 kali 1/4 jadinya kan setengah ya. Setengah, bawahnya 0, berarti menjadi apa nih? Setengah dibagi 0, berarti kan gini, iya kan? Tak terhingga, jadi selesai. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjutkan metode yang kedua, metode penyederhanaan. Yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu, jangan lupa klik loncengnya ya. Untuk metode penyederhanaan yang wajib kalian tahu, pastikan kalian tahu betul atau kalian ingat tentang ini adik-adik, rumus jumlah dan selisih ya. Ini sudah kalian pelajari di kelas 11. Oke, diingat kembali bentuk rumus jumlah dan selisih ini. Kemudian yang kedua adalah tentang rumus sudut rangkap. Ya, saya tuliskan di sini sin 2A 2 sin A cos 2A cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A. Cos 2A sama dengan, ini seperti difaktorkan ya. Jadi cos A tambah sin A kali cos A dikurangi sin A. Gitu ya.
Kemudian cos 2A bisa juga ditulis 1 min 2 sin kuadrat A, atau ditulis juga 2 cos kuadrat A min 1. Nah, terakhir tangan 2A. 2 tangan A dibagi 1 dikurangi tangan kuadrat A. Nah, ini yang perlu kalian ingat betul ya. Tidak boleh lupa sebagai modal dasar kalian untuk menyederhanakan bentuk limit trigonometri. Kita mulai untuk metode penyederhanaan. Contoh soalnya ya. Yang pertama, limit cos 2x dibagi cos x dikurangi sin x. X-nya mendekati pi per 4. Nah, kenapa ini butuh penyederhanaan? Kalau kita masukkan nilainya, ya, kita masukkan pi per 4 atau 45 derajat, berarti ini menjadi 0 per 0. Cos 45 kurangi sin 45 jelas 0 ya. Ini cos 2 kali 45. Cos 2 kali 45 berarti cos 90. Cos 90 kan 0, ya kan? Maka jadinya ini bentuk 0 per 0. Maka perlu kita lakukan metode berikutnya, gitu ya. Oke, maka ini kita sederhanakan ya, pi per 4. Oke, cos 2x sama dengan apa tadi? Bisa kita ganti dengan cos kuadrat x dikurangi sin kuadrat x, ya kan? Bisa ditulis seperti ini. Nah, bawahnya adalah cos x dikurangi sin x. Kelihatan ya arah saya kemana? Yang atas kalian faktorkan, gitu ya. Oke, yang atas difaktorkan jadinya apa? Maka akan kita dapatkan bentuknya menjadi cos x dikurangi sin x, ya, dikali yang satunya plus berarti cos x ditambah sin x, ya, dibagi dengan cos x dikurangi sin x. Nah, kan seperti ini. Kita coret, iya kan? Kan sama, boleh dicoret. Nah, sekarang kita masukkan nilainya. Pi per 4 itu 45 derajat. Berarti sama saja dengan apa? Cos 45 derajat ditambah sin 45 derajat. Berarti kita dapatkan hasilnya berapa? Setengah akar 2 ditambah dengan setengah akar 2. Nah, berarti setengah tambah setengah 1. Maka jadinya akar 2. Selesai. Gitu ya. Kita coba contoh berikutnya. Limit cos x dikurangi cos 3x dibagi 1 min cos 2x. X mendekati 0. Ini kalau kalian masukkan jadinya 0 per 0 ya adik-adik ya. Jadi 0 per 0, maka harus kita rubah bentuknya, harus kita sederhanakan ya. Ingat bentuk cos dikurangi cos gimana? Kalau cos dikurangi cos berarti jadinya min 2 sin, ya kan? Min 2 sin berarti apa? Min 2 sin yang pertama adalah ditambahkan dibagi 2. Ini ya. Yang kedua berarti kurangkan dibagi 2. Ini ya. Oke, bawahnya menjadi 1 dikurangi cos 2x jadi apa? Kalau cos 2x bisa kita tulis 1 dikurangi 2 sin kuadrat x, ya kan? Berarti 2 sin kuadrat x sama dengan 1 dikurangi cos 2x. Betul tidak? Betul ya? Jadi 1 dikurangi cos 2x bisa kita tulis menjadi 2 sin kuadrat x, gitu ya. Ini 2 sin kuadrat x. Oke. Kemudian jadi apa ini? Menjadi min 2 sin berapa adik-adik? X tambah 3x, 4x dibagi 2 berarti menjadi 2x, gini ya, dikali sin. Nah, ini negatif jadinya ya. Min 2x dibagi 2 jadi min x. Nah, gini kan? Dibagi, ini kan boleh kita buat jadi 2. Dipisah-pisah. Ya tidak? Betul ya? Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. X mendekati 0. Ingat tentang sudut negatif adik-adik. Kalau sinus negatif berarti sama dengan apa? Sin min alfa sama dengan min sin
alfa. Ya, ingat ini. Berarti sin min X sama dengan min sin X. Min sin X di sini min berarti kan min 2 dikali min sin X. Jadi positif ya. Berarti ini menjadi positif sin 2X. Nah, ini menjadi sin X saja. Ya kan? Dibagi 2 kali sin X dikali dengan sin X. Ya kan? Nah, ini kita sederhanakan. Nah, kan gini, hilang nih. Oke, gitu ya. Nah, kita rubah sin 2X-nya ya. Sin 2X bisa kita rubah menjadi apa, Adik? 2 sin X dikali cos X. Iya kan? Ini dibagi sin X. Nah, hilang ini. Oke, baru kita masukkan 0 ya. Jadi 2 dikali cos 0. Cos 0 derajat berarti berapa? 1 kan? Jadi 2 dikali 1. Hasilnya adalah 2. Oke, seperti itu ya. Semoga bisa kalian pahami. Kita lanjutkan contoh berikutnya. Nah, ini. Limit cos 3X dikurangi cos X dibagi sin 3X dikurangi sin X. X-nya mendekati 0. Nah, ini juga ketika kalian masukkan 0 jadinya 0 per 0 ya. Ini bentuknya 0 per 0. Maka kita sederhanakan seperti tadi. Cos dikurangi cos tadi hasilnya adalah min 2 sin sin ya. Min 2 sin sin. Berarti ini min 2 sin 3X ditambah X. Jadinya kan 4X ya. 4X per 2. Gitu ya. Dikali sin 3X dikurangi X. 2X per 2. Ini ya, sama aja ya. Dibagi dengan sin dikurangi sin jadinya apa? 2 cos sin. Ya kan? Cos sin yang pertama adalah dijumlahkan 3X tambah X 4X. Berarti 4X per 2 dikali sin. Yang ini dikurangi 3X dikurangi X berarti 2X per 2. Nah, ini karena sama langsung saja kita coret. Ini sama juga kita coret ya. Jadinya berapa? Limit X mendekati 0 min sin 2X dibagi dengan cos 2X juga. Gitu ya. Nah, terus gimana ini? Ingat adik-adik, tangen alfa itu sama saja dengan sin alfa dibagi cos alfa. Nah, kalau sin 2X dibagi cos 2X berarti dia sama saja dengan tangen berapa? Tangen 2X. Gitu ya. Nah, sekarang kalau dimasukkan nilai 0 berarti sama saja min tangen 2 kali 0 berarti min tangen 0 derajat. Nah, tangen 0 derajat berapa? 0. Ya. Kita lanjutkan untuk metode berikutnya. Jika kalian rasa video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman kalian agar lebih banyak lagi yang mendapat manfaat dari video ini. Yang ketiga adalah metode rumus limit trigonometri. Yang wajib kalian tahu adalah, nah ini rumus dasar ya, rumus dasarnya bahwa limit sin X dibagi X untuk X mendekati 0 itu sama saja dengan X per sin X ya, dibalik sama-sama hasilnya 1. Kemudian yang kedua, limit tangen X per X untuk X mendekati 0 sama saja dengan X per tangen X ya, sama saja hasilnya 1. Ingat, tidak ada bentuk cos di sini ya adik-adik. Jangan kalian tambahkan sendiri ya, cos X per X, jangan ya. Rumus dasarnya seperti ini. Nah, rumus dasar ini jika kita kembangkan lagi akan kita dapatkan seperti bagan ini adik-adik. Ya, limit sin AX per BX hasilnya pasti A per B. Limit AX per sin BX hasilnya A per B. Limit sin AX per sin BX hasilnya juga pasti A per B. Limit sin AX per tangen BX hasilnya juga A per B. Ya, dan seterusnya. Perhatikan di bagian ini tidak ada bentuk cos, gitu ya. Tidak ada bentuk cos, ya. Hanya ada bentuk sin dan
tangen saja. Misalkan begini ya Adik. Misalkan limit X mendekati 0, kita mencari sin 3X dibagi 5X, berapa hasilnya? Pasti 3/5. Gitu ya. Dah pasti hasilnya ini. Ya, misalkan lagi limit X mendekati tangen 6X dibagi dengan sin 3X, berarti hasilnya berapa? Pasti hasilnya 6 dibagi 3, 2. Itu ya. Contoh yang lain Kak. Untuk contoh yang lain akan kita lanjutkan pada video berikutnya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel Primatika. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.